Looks like you're all out of balls! This is my home! Di video kali ini kita akan membahas series action Knuckles dalam series lanjutan dari film Sonic the Hedgehog 2. Kali ini, Knuckles berusaha beradaptasi dengan kehidupan barunya di dunia manusia. Lalu di tengah usahanya, Knuckles mendapatkan misi menarik yang berujung menghadapkannya pada situasi berbahaya. Penasaran dengan petualangan seru Knuckles di series ini? Yuk simak alur ceritanya sampai habis. Langsung saja kita masuk ke inti filmnya, Bekicot. Setelah berhasil menaklukkan Dr. Robotnik bersama Sonic, Knuckles kini mulai hidup barunya di kota Green Hills. Meski sekarang sudah tak ada lagi pertempuran yang harus ia hadapi, Knuckles terus mengisi waktu luangnya untuk berlatih agar ia tetap kuat seperti biasanya. Lalu pada suatu ketika, Knuckles melihat sekelompok orang yang akan mendatangi rumah Medi. Karena terlalu waspada, Knuckles menganggap sekelompok orang ini sebagai penjahat yang akan menyerang Medi. Knuckles akhirnya berhasil meringkus sekelompok orang ini dengan sangat cepat, hingga mereka tak sempat melihat wujudnya. Mengetahui kejadian ini, Medi meminta maaf kepada mereka sambil berbohong bahwa pelakunya adalah anaknya yang masih kecil, agar mereka bisa memaklumi perbuatannya. You'll be hearing from our lawyers. I am so sorry. Setelah orang-orang tadi meninggalkan lokasi kejadian, Medi langsung memarahi Knuckles, karena sebenarnya mereka adalah petugas yang hendak merenovasi rumahnya. Medi pun semakin kesal karena ini bukan pertama kalinya Knuckles menyerang seorang petugas yang datang untuk melayani Medi. Tak lama berselang, Sonic dan sahabatnya Tails datang untuk menemui Knuckles. Dari sini terungkap bahwa Knuckles dan mereka berdua selama ini tinggal bersama di rumah Medi, yang sudah mereka anggap sebagai ibu mereka sendiri. Trouble adjusting to his new home. When did you start getting so wise? Saat situasinya sudah mulai tenang, Sonic berbicara dengan Knuckles dari hati ke hati. Di sini Sonic meminta Knuckles untuk berhenti memikirkan pertempuran, karena mereka sudah berhasil menyelamatkan dunia dari ancaman Dr. Robotnik. Sonic lalu meminta Knuckles untuk hidup dengan santai seperti dirinya, agar ia bisa cepat berbaur dengan dunia manusia yang masih asing baginya. Di akhir pernyataannya, Sonic mengajak Knuckles untuk menganggap rumah Medi sebagai rumahnya sendiri, agar ia bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Namun ajakan Sonic itu malah disalahartikan oleh Knuckles. Akibatnya, ia mendekorasi rumah Medi sesuai seleranya, hingga membuat rumah itu nampak aneh dan berantakan. Parahnya lagi, Knuckles juga menculik seorang tukang pos untuk dijadikan peserta dalam duel ciptaannya. Is that our mailman? I just want to go home. I am so sorry. Melihat tingkah Knuckles yang semakin menyebalkan, Medi akhirnya memberikan hukuman dengan mengurungnya di dalam kamar. Selama Knuckles dikurung, Sonic merekomendasikannya untuk mencoba berbagai media hiburan, agar ia tak merasa bosan. Video games, they've come a long way. And viral dance videos! See what I mean? Namun Knuckles kurang cocok dengan saran Sonic, karena selama ini Knuckles hanya menyukai pertarungan, balas dendam, dan kehormatan. Demi mendapat pencerahan atas situasi sulit ini, Knuckles akhirnya memanggil roh ketua sukunya yang bernama Pachacamac. Are you kidding me? Assassin! Di sini Pachacamac menyatakan bahwa perjuangan Knuckles masih belum berakhir. Meskipun ia sudah mengamankan batu Master Emerald dan mengalahkan Dr. Robotnik. Oleh sebab itu, Pachacamac memerintahkan Knuckles untuk meneruskan perjuangannya dengan cara melahirkan seorang manusia pejuang yang harus ia latih dengan cara dan adat istiadat sukunya. Ternyata Pachacamac memberikan misi ini karena Knuckles adalah keturunan terakhir dari sukunya.
Sehingga misi ini diharapkan bisa melestarikan peninggalan suku mereka. Dan manusia pilihan Pachacamac yang akan dilatih oleh Knuckles adalah seorang pria yang bernama Weed. Film lalu memperlihatkan bahwa Weed ternyata adalah pemain bowling yang tergabung dalam tim profesional. Weed kemudian dikeluarkan oleh ketua timnya yang bernama Jack karena ia dianggap memiliki sifat lemah dan pengecut. Akibat keputusan Jack, Weed terancam gagal mengikuti sebuah turnamen bowling yang selama ini ia inginkan. Sejak disingkirkan oleh Jack, Weed mulai melatih fisiknya agar ia bisa menjadi orang yang kuat. Di tengah latihan itu, Weed tiba-tiba didatangi oleh Knuckles. Wade Whipple, I come to you with an urgent need. How did you get in here? Round and a Echidna warrior. That checks out. Let's do this. Destiny awaits. Singkat cerita, Knuckles berhasil meyakinkan Weed agar mau menjadi muridnya. Dan kini, ia siap melatih Weed agar bisa menjadi pejuang yang hebat. Weed lalu mengajak Knuckles ke kota untuk memulai pelatihannya di sebuah tempat yang menurutnya penuh dengan unsur perjuangan. Di luar bayangan Knuckles, tempat pelatihan yang dimaksud oleh Weed ternyata adalah arena bermain bowling. Untungnya Knuckles mulai menyukai permainan ini, karena ada unsur menyerang dan menghancurkan di dalamnya. Setelah itu, Weed mengobrol dengan Knuckles soal kegemarannya dalam bermain bowling. Ternyata Weed bisa bermain bowling seperti sekarang karena dahulu ia diajari oleh ayahnya. Weed kemudian mengungkapkan bahwa ayahnya meninggal dunia saat ia menemaninya pergi ke sebuah toko. Tak lama berselang, datang dua agen rahasia bernama Willow dan Mason. Ternyata mereka memiliki misi untuk menangkap Knuckles agar bisa dijual. Dengan senjata khusus mereka, Willow dan Mason langsung beraksi untuk melumpuhkan Knuckles. Think you can take my power? Namun Knuckles dengan hebatnya mampu mengimbangi mereka berdua. Hingga akhirnya ia mulai menguasai pertarungan. Mendekati kekalahannya, Willow menggunakan alat teleportasi miliknya dan berhasil memindahkan Knuckles ke sebuah kurungan khusus. Begitu tim Willow meninggalkan lokasi, Weed merasa bersalah karena tak bisa mencegah penculikan Knuckles. Sebagai tanggung jawab, Weed kini siap berjuang untuk menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, Willow dan Mason tiba di sebuah tempat penginapan sambil membawa Knuckles. Ternyata mereka di sana untuk menemui pihak pembeli Knuckles yang hubungannya dengan seorang penjahat yang berbahaya. Sambil menunggu pembeli, Willow mengisi waktunya dengan berbicara kepada Knuckles. Di sini, Knuckles menganggap Willow jauh lebih lemah daripada Robotnik, sehingga ia yakin akan bisa mengalahkan Willow dengan mudah saat sudah keluar dari kurungannya. Namun Willow meminta Knuckles agar jangan meremehkannya, karena selama ini Willow telah mempelajari semua hal yang berhubungan dengan Knuckles. Sehingga pengetahuan itu akan menjadi modal kuat untuk menundukkannya. Di waktu bersamaan, Weed berhasil tiba di lokasi yang sama, karena ia sejak tadi telah membutuhkan tim Willow. Lalu sebelum keluar untuk menyelamatkan Knuckles, Weed berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia bisa menangani situasi berbahaya ini, karena selama ini ia bekerja sebagai wakil sheriff di kotanya. Namun sayangnya, latar belakang Weed sebagai polisi tidak terlalu berpengaruh, karena saat baru mulai misi ini, Weed tak sengaja melakukan hal yang ceroboh. Hingga membuat kembang api di dalam mobilnya meledak. Akibat kejadian ini, tim Willow akhirnya berhasil mengetahui kehadiran Weed.
again. That's right. I'm here for the echidna. What's that beeping? That can't be good. Weed lalu terpental ke sebuah tempat yang tak jauh dari sana. Setelah ia salah mengaktifkan fitur senjata khusus yang sebelumnya digunakan oleh Mason. Tak lama kemudian, Mason berhasil menemukan Weed yang saat itu sedang bersembunyi darinya. Dengan kemampuan bertarungnya yang lebih hebat, Mason dengan mudah memojokkan Weed dan bersiap untuk menyingkirkannya. Namun Weed akhirnya berhasil kabur setelah menyemprotkan saus ke mata Mason saat ia lengah. Weed kemudian langsung menuju ke lokasi Knuckles yang saat itu sedang dikawal oleh Willow. Di momen ini, Weed menggunakan senjata khusus Mason yang akhirnya berhasil menghancurkan kurungan Knuckles dan membuat tim Willow tak sadarkan diri. Kini Knuckles langsung membawa Weed terbang dari ketinggian agar mereka bisa melarikan diri dengan cepat. Momen ini pun membuktikan bahwa Knuckles mampu mengubah tubuhnya menjadi parasut alami. Tak lama kemudian, tim Willow akhirnya bisa bangkit dan bersiap untuk kembali memburu Knuckles. Ternyata mereka melanjutkan misi penangkapan Knuckles karena mereka takut akan dibunuh oleh pihak pembeli jika mereka gagal. Berapa saat kemudian, Weed dan Knuckles makan bersama untuk merayakan keberhasilan mereka dalam melarikan diri. Di tengah momen santai ini, Knuckles bercerita bahwa sejak sukunya lenyap, ia melakukan banyak perjalanan lintas galaksi untuk memenuhi tugasnya sebagai pelindung batu Master Emerald. Nah, dalam perjalanan itu, Knuckles sering dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Mengetahui hal ini, Weed berjanji takkan pernah mengkhianati Knuckles. Ternyata ia sudah menganggapnya sebagai teman. Seusai makan bersama, Weed dan Knuckles kembali melanjutkan perjalanan mereka sambil mendengarkan musik. Suasana santai ini pun seketika berubah menjadi tegang. Begitu Weed mendengarkan siaran radio, kota yang menyebutkan dirinya kini menjadi target sayembara bersama dengan Knuckles. Weed akhirnya memilih untuk bersembunyi di rumah ibunya yang sudah lama tidak ia kunjungi. Ibu Weed yang bernama Wendy langsung menyambut baik kedatangan anaknya, mengingat mereka sudah tak bertemu selama 2 tahun. Tak lama berselang, saudari Weed yang bernama Wanda ikut muncul untuk menemuinya. Momen interaksi mereka pun dipenuhi dengan gesekan, karena sejak kecil, Weed dan Wanda tidak pernah bisa akur. Weed lalu membuat ibunya sempat jatuh pingsan, karena terkejut saat pertama kali melihat wujud aneh Knuckles. Setelah bisa menenangkan diri, Wendy baru mulai terbiasa dengan kehadiran Knuckles. Di lain pihak, Wanda tetap tenang dan waspada melihat Knuckles yang selama ini ia anggap sebagai alien. Sikap Wanda ini tak lepas dari profesinya sebagai seorang agen FBI. Berapa jam kemudian, keluarga Weed melaksanakan tradisi makan bersama. Selama acara ini berlangsung, Weed dan Wanda saling membanggakan pekerjaan masing-masing untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Di saat bersamaan, Weed juga berusaha merahasiakan serangan tim Willow dan statusnya sebagai target sayembara. Sementara kedua anaknya terus terlibat cekcok. Wendy berkata kepada Knuckles soal latar belakangnya. Di situ, Knuckles akhirnya mengakui bahwa sukunya telah musnah akibat diserang oleh burung hantu raksasa. Wendy lalu balik menceritakan masa lalunya kepada Knuckles. Ternyata Wendy dahulu adalah pelatih bela diri. Mengetahui hal ini,
Knuckles pun langsung mengakui Wendy sebagai pejuang. Di tengah acara makan bersama yang masih belum selesai, adu mulut Weed dan Wanda masih terus berlanjut. Sampai akhirnya, ia memilih untuk menyingkir setelah mengalami serangan fisik dari Wanda. Sikap pengecut Weed seketika membuat Wendy teringat almarhum suaminya, yang menurutnya tidak berguna semasa hidupnya. Good for nothing, schmuck! Weed kemudian mengajak Knuckles untuk ke dalam kamarnya, yang dipenuhi dengan koleksi barang budaya pop. Lalu, di antara sekian banyak barang, ada satu yang paling menarik perhatian Knuckles, yaitu poster ayah Weed yang bernama Pete. Poster ini pun mengungkapkan bahwa Pete pernah menjuarai turnamen bowling yang kini ingin diikuti oleh Weed. Saat Knuckles masih ingin mengetahui lebih lanjut tentang Pete, Weed menunjukkan gadget pemutaran musik miliknya yang berisi komplikasi lagu favoritnya dan sang ayah. Di momen ini, Weed mengisyaratkan bahwa ia sebenarnya merindukan kehadiran ayahnya, meskipun Wendy menganggap Pete sebagai suami yang mengecewakan. Sementara itu, seorang penjahat yang kita sebut saja dengan nama Brass mengikuti sayembara penangkapan Weed yang berhadiahkan $100.000. Dengan informasi yang ia miliki, Brass bisa mengetahui bahwa sekarang Weed berada di rumah ibunya. Bersama timnya, Brass akhirnya tiba di lokasi rumah Weed dan bersiap untuk melakukan serangan. Brass berhasil membobol kamar Weed dari luar dan berusaha menyerangnya. Karena menimbulkan suara berisik, kejadian ini akhirnya diketahui oleh Knuckles, sehingga ia pun langsung berusaha melawan Brass. Tanpa berusaha keras, akhirnya Knuckles berhasil menghentikan Brass, sehingga nyawa Weed berhasil diselamatkan. Selesai mengalahkan Brass, Knuckles melawan anggota yang sedang menyerang Wanda. Seperti pertarungan sebelumnya, Knuckles berhasil menyingkirkan anggota Brass dengan mudah. Told you, loser. Knuckles selalu menghadapi perlawanan sengit dari dua anggota Brass yang saat itu mengincar Wendy. Untungnya, Wendy masih menguasai ilmu bela dirinya, sehingga ia bisa membantu Knuckles untuk melawan dua anggota Brass. Setelah berhasil mengatasi serangan dari tim Brass, Wendy merasa ada hikmah di balik kejadian berbahaya ini. Hikmah itu ialah keluarga Wendy akhirnya bisa bersatu dan saling menjaga. Setelah sekian lama mereka bersikap dingin satu sama lain. Keesokan paginya, Weed mulai kegiatan dengan mengambil makanan yang tersedia di kulkas ibunya. Lalu di tengah aktivitas santainya itu, Weed melakukan sebuah kecerobohan yang membuatnya terpeleset, hingga akhirnya tubuhnya menggelinding dalam jarak yang sangat jauh. Gonna rescue him? No. Tak lama setelah Weed menghilang akibat kejadian itu, Knuckles sengaja tidak pergi untuk menyelamatkannya, karena ia ingin Weed memanfaatkan situasi ini untuk belajar menjadi pejuang. Sementara itu, Weed kini berada di lokasi yang cukup jauh dari rumahnya. Weed tiba-tiba ditemui oleh Jack, mantan kapten tim bowlingnya, yang juga merupakan seorang pemburu. Ternyata Jack sedang mengikuti sayembara penangkapan Weed, yang kini mulai populer di kota itu. Sambil membawa Weed, Jack akhirnya memulai perjalanannya untuk mengambil hadiah sayembara. Di tengah situasi ini, Weed terus berharap agar Knuckles tiba datang untuk menyelamatkannya, meski harapan itu tak terkabul. Weed sempat dihubungi oleh Knuckles. Di situ, Knuckles meminta Weed untuk tetap tenang menghadapi masalah ini, karena itu juga termasuk latihan untuk menjadi pejuang. Sesuai arahan dari Knuckles, Weed akhirnya bermeditasi sambil memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, Jack mengaktifkan listrik sel untuk menyetrum Weed, hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Saat Weed berada di alam bawah sadarnya,
ia ditemui oleh roh Pacakamak, sang ketua suku Knuckles. Di sini Pacakamak mengisyaratkan bahwa untuk menjadi pejuang sekuat Knuckles, maka Weed tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tapi juga kekuatan hati dan mental. It was an honor to meet you. Setelah memetik pelajaran penting dari Pacakamak, Weed akhirnya bisa bangkit dan berhasil menjebol bagian atas sel yang menjadi titik lemah. How the devil did you get out? They should have reinforced the cage. For my freedom, my honor. Mengetahui kejadian ini, Jack langsung menantang Weed untuk melakukan duel pedang. Tanpa ragu, Weed akhirnya menerima tantangan Jack agar ia bisa segera melewati situasi yang merepotkan ini. Sambil menumpangi kendaraan mereka yang berbeda jauh, Weed dan Jack bersiap memulai duel pedang. Jack akhirnya kalah dengan mudah, hanya karena ia berusaha menghindari serangan Weed yang berhasil memotong rambut panjangnya. Karena rambut panjangnya itu menjadi simbol kegarangannya, mental Jack kini menjadi jatuh karena telah kehilangan rambutnya itu. Akibat masalah sepele ini, Jack takut melawan Weed dan hanya tunduk kepadanya. Jack akhirnya melarikan diri secara memalukan setelah ia mematuhi perintah Weed untuk menyerahkan jaket dan motor kesayangannya. Dengan penuh rasa percaya diri dan bangga, Weed pulang dengan menggunakan jaket dan motor Jack. Knuckles pun turut senang melihat keberhasilan Weed melewati tantangan tadi. Sehingga ia mulai meyakini bahwa Weed sudah siap untuk menjadi pejuang. Sementara itu, Willow dan rekannya Mason diculik dan diserahkan kepada pembeli Knuckles, yang ternyata menjadi pencipta senjata khusus untuk melawan sekutu Sonic itu. Nah, supaya lebih mudah, selanjutnya kita sebut saja pembeli Knuckles ini dengan nama Balder. Di awal pertemuan ini, Balder sangat kesal karena tim Willow gagal membawa Knuckles dalam kurun waktu yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Di tengah kemarahannya itu, Balder pun menceritakan soal masa lalunya yang ternyata pernah menjadi anak buah dari Dr. Robotnik dalam program operasi militer rahasia. Program ciptaan Robotnik ini kini berganti nama menjadi GUN, yang selama ini menjadi tempat tim Willow bekerja. Di akhir pertemuan ini, Balder mengungkapkan bahwa ia membutuhkan kekuatan Knuckles untuk menciptakan karya barunya. Kini Balder mengancam akan membunuh tim Willow jika mereka kembali gagal menangkap Knuckles. Beralih ke Weed, ia diizinkan oleh Knuckles untuk mengikuti turnamen bowling karena kompetensi itu akan menentukan apakah Weed benar-benar mampu menjadi pejuang atau tidak. Tak lama berselang, Weed melihat Pete ayahnya yang ternyata masih hidup dan kini menjadi pemain bowling profesional, terkenal, dan kaya raya. Saat mereka berkomunikasi, barulah terungkap bahwa Pete telah meninggalkan anak dan istrinya selama puluhan tahun. Sehingga hal itulah yang membuat Pete dianggap sudah mati oleh keluarganya sendiri. Weed dan Pete kemudian mengakui bahwa mereka saling merindukan satu sama lain. Dan mereka berjanji akan mengobrol lebih jauh setelah menyelesaikan penampilan mereka di turnamen bowling. Singkat cerita, turnamen ini akhirnya digelar dengan diikuti oleh banyak peserta hebat. Hasil pertandingan hari ini memastikan bahwa Weed akan menghadapi Pete di babak final yang akan digelar pada esok hari. Di tengah waktu rehat, Weed dan Pete akhirnya mengobrol dengan suasana santai. Pete lalu mengungkapkan bahwa ia meninggalkan keluarganya karena ingin fokus mengembangkan karirnya sebagai pemain bowling.
Kini setelah berhasil meraih kesuksesan yang ia impikan, Pete mengakui bahwa keluarganya jauh lebih penting dari segalanya. Weed ditemui oleh Wendy. Mengetahui pertemuan anaknya dengan suaminya tadi, Wendy mengingatkan Weed soal sikap buruk Pete yang pandai berbohong. Namun Weed tak terlalu menganggap serius peringatan dari ibunya itu. Karena ia sekarang ingin kembali membangun hubungan yang baik dengan ayahnya. Weed lalu memenuhi permintaan Pete untuk datang ke kediamannya. Lantas, saat Weed sedang mengagumi tempat itu, Pete membawanya ke hadapan Wendy dan Wanda yang sedang disandra oleh tim Willow. Seketika itu, Weed langsung merasa bingung sekaligus kecewa dengan sikap ayahnya yang kembali berkhianat. Guna menjawab pertanyaan Weed, tim Willow akhirnya mengungkapkan bahwa aksi penculikan yang mereka lakukan berasal dari ide Pete. Pete akhirnya mengakui bahwa ia melakukan tindakan jahatnya itu agar Weed mau menyetujui kesepakatan yang ia tawarkan. Dan kesepakatan itu ialah Weed harus mundur dari turnamen agar ayahnya bisa menjadi juara untuk kesekian kalinya. Selain itu, Weed juga harus menyerahkan Knuckles kepada tim Willow jika ia tak ingin mereka menyerang ibu dan saudarinya. Berawal dari kejadian ini, Weed akhirnya terpaksa mengkhianati Knuckles dan berhasil membohonginya agar mau pergi ke lokasi Pete. Di waktu bersamaan, tim bersiap untuk melumpuhkan Knuckles dengan senjata khusus yang diciptakan oleh Balder. Saat baru tiba di lokasi Pete, Knuckles berhasil melancarkan serangan tipuan yang membuat tim Willow terkecoh. Nah, sebelum kejadian ini, ternyata Weed sudah memberitahu Knuckles secara rahasia soal maksud dari kebohongannya. Knuckles sebenarnya datang ke sana untuk membantu menyelamatkan keluarga Weed. Knuckles kemudian harus bertarung melawan tim Willow, yang saat itu berusaha sekeras mungkin untuk menangkapnya agar mereka tidak dibunuh oleh tim Balder. Di tengah duel ini, Willow menembakkan senjata teleportasi miliknya agar bisa langsung memindahkan Knuckles dalam kurungan seperti saat pertarungan pertama mereka. Namun karena sudah mempelajari senjata itu, Knuckles berhasil menghindar dengan aman. Sebaliknya, tim Willow justru kena serangan teleportasi mereka sendiri, hingga akhirnya mereka tersedot dan terlempar ke sebuah tempat. Di waktu bersamaan, pertarungan sengit tadi dimanfaatkan oleh Weed untuk menyelamatkan Wendy dan Wanda yang saat itu sedang diborgol. Karena nyawa ibu dan saudarinya sudah aman, Weed akhirnya berani mengikuti pertandingan final melawan ayahnya. Meskipun sedikit terlambat, Weed tetap bisa hadir dan bersiap untuk menghadapi Pete. Menjelang pertandingan, Pete terus mengejek Weed agar mentalnya jatuh dan kalah. Namun berkat pelatihan dari Knuckles, Weed yang biasanya mudah minder, kini bisa tetap tenang dan percaya diri dalam menghadapi tekanan. Tak lama setelahnya, pertandingan Weed melawan Pete akhirnya dimulai. Karena sama-sama jago, skor mereka pun terus imbang di sepanjang permainan. Sementara itu, Knuckles harus menghadapi Balder yang datang untuk menggantikan tim Willow dengan robot mecha yang dikendalikannya. Balder mampu melancarkan serangan yang menyulitkan Knuckles. Kembali ke final turnamen, Weed dan Pete kini memasuki giliran terakhir mereka, yang akan menentukan siapa juaranya. Memasuki fase penentuan, Pete menyingkirkan seluruh pin, memulai 2 kali percobaan lemparan. Sedangkan Weed mendapatkan strike karena ia berhasil menyingkirkan seluruh pin hanya dengan 1 kali percobaan.
Sayangnya, saat baru merasakan kemenangannya, Weed harus segera pergi karena ia baru mengetahui bahwa Knuckles sedang dihajar oleh Balder. Lalu saat Weed baru tiba di lokasi, pertarungan Balder dengan robotnya berhasil menyerap kekuatan Knuckles hingga membuatnya jatuh dalam kondisi yang lemah. What did he do to you? Sambil mengelur waktu sampai Knuckles bisa bangkit, Weed akhirnya memberanikan diri untuk menyerang Balder, berbekal senjata khusus milik Balder yang berhasil dicuri oleh Wanda. Weed berulang kali melemparkan bowling dengan menggunakan tenaga super. Lalu tepat di saat Weed sudah kehabisan bola bowling, Knuckles akhirnya bisa bangkit dan kembali bertarung dengan kekuatan penuhnya. Knuckles mampu menghancurkan satu persatu bagian tubuh dari robot Balder, hingga akhirnya ia mulai kewalahan. Di puncak pertarungan, Weed memberikan sebuah bantuan serangan, hingga Knuckles akhirnya berhasil mengalahkan Balder dengan cara melemparkan bola raksasa yang langsung melenyapkan robotnya. Setelah itu, Wendy dan Wanda berhasil menggagalkan si Pete yang saat itu berusaha mencuri piala Weed karena ia tak mau menerima kekalahannya. Tak lama kemudian, Weed akhirnya datang untuk mengambil pialanya dan merayakan kemenangannya ini bersama dengan Knuckles. Ini setelah Knuckles berhasil melatih Weed menjadi pejuang, mereka akhirnya pergi ke kota asalnya dengan perasaan senang dan bangga. Dan juga film ini pun akhirnya selesai. Terima kasih telah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa tonton film selanjutnya. Bye-bye.